Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Matthew dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan 2019. Berhubungan dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang the new product development process. Jadi terdapat 8 tahap proses pengembangan produk baru dimulai dari idea generation, idea screening, concept development, kemudian strategy development, selanjutnya business analysis, kemudian product development, test marketing, dan yang terakhir commercialization. Nah, jadi yang pertama ini ada idea generation. Pada langkah pertama ini, hal yang harus dilakukan adalah melakukan brainstorming ide untuk suatu produk. Lakukan penelitian dan gali lebih dalam tentang masalah pelanggan. Dalam mengembangkan ide, tim dapat menggunakan sumber informasi sebaik mungkin yang dibutuhkan, bukan hanya dari pelanggan saja. Bisa juga menggali informasi melalui pemasok, distributor, pesaing, dan sebagainya. Saya mau ambil contoh untuk suatu perusahaan otomotif dari Swedia, yaitu Koenigsegg, yang terkenal dengan mobil hypersportnya yang hanya muat 2 penumpang. Nah, jadi Koenigsegg ini ingin menciptakan suatu mobil hypersport dengan performa yang sama, namun dapat menampung lebih banyak penumpang. Yang kedua ini ada idea screening. Jadi setelah melakukan langkah pertama, kemudian waktunya untuk memulai mengurai ide-ide yang telah tercipta. Untuk memastikan ide yang dipilih itu layak, konsultasikan dengan orang-orang pada tim internal, kemudian memeriksa berbagai aspek seperti sisi teknis, biaya produksi, sumber daya, dan pemasaran. Setelah ide-ide lahir, kemudian perusahaan Koenigsegg ini memutuskan untuk mengambil ide dan mengembangkan sebuah mobil sport, hypersport baru yang memuat kapasitas 4 orang. Nah, berikutnya langkah ketiga ada konsep development. Langkah selanjutnya ini adalah tahap pengembangan konsep. Setelah memilih ide baru, kemudian kembangkan konsep. Karena dengan demikian, tim pemasar dapat mengevaluasi daya tarik pelanggan. Konsep yang dikembangkan harus memiliki makna dan tujuan yang ingin disampaikan pada pelanggan agar menarik perhatian pelanggan. Konsep yang dikembangkan oleh Koenigsegg adalah mobil hypersport yang mampu menampung lebih banyak penumpang, sehingga lebih banyak orang dapat merasakan sensasi dan pengalaman yang diberikan dari mobil Koenigsegg. Setelah konsep development, berikutnya adalah strategi development. Jadi pada tahap ini adalah melakukan riset pasar. Bagaimana pemasar ingin memasarkan produk dan menjangkau target pelanggan. Tahap ini dapat disesuaikan dengan permasalahan yang ingin diatasi oleh perusahaan. Dengan kata lain, kebutuhan pelanggan pada pasar agar pengembangan strategi lebih fokus dan dapat mencapai target secara spesifik. Seperti yang sudah diketahui, produk mobil Koenigsegg ini diperuntukkan untuk kolektor dan orang kalangan atas karena mobil-mobil Koenigsegg sangat mahal. Selain itu, target yang ingin dicapai juga untuk pelanggan yang mungkin memiliki keluarga agar dapat membawa seisi keluarga melalui mobil baru yang ingin dikembangkan oleh Koenigsegg. Nah, setelah melakukan pengembangan strategi, berikutnya adalah business analysis atau analisis bisnis. Jadi tahap berikutnya ini adalah melakukan analisis bisnis. Dengan melakukan analisis bisnis yang mendalam, maka akan membantu tim pemasar dalam memutuskan apakah ide baru tersebut sepadan dengan investasi keuangan dan sumber daya yang diperlukan. Pada analisis ini, hal yang perlu diperhatikan adalah menguraikan perkiraan total penjualan, perkiraan biaya, proyeksi laba, dan menentukan tujuan secara keseluruhan. Nah, berikutnya adalah product development itu tersendiri. Jadi pada tahap ini, desainer, insinyur, dan tim pengembangan produk bekerja sama untuk menciptakan produk jadi. Waktu yang digunakan untuk pengembangan produk ini bervariasi tergantung produk tersebut dan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi tim Koenigsegg mengembangkan mobil ini dan menamakannya Koenigsegg Gemera. Mobil hypersport ini merupakan mobil produksi Koenigsegg pertama yang mampu menampung 4 penumpang, termasuk pengemudi. Mobil lain produksi Koenigsegg hanya mampu menampung 2 penumpang, termasuk pengemudi. Performa mobil Koenigsegg Gemera ini juga spektakuler. Dengan mesin hybrid mampu menciptakan 1.700 horsepower dan mampu mencapai kecepatan tertingginya yaitu 400 km per jam dengan waktu capai 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 1,9 detik. Nah, tahap berikutnya adalah test market. Jadi pengujian itu merupakan tahap yang penting yang harus diselesaikan sebelum tahap komersialisasi.
Melakukan pengujian pada pasar dapat dilakukan dengan cara alpha testing atau menguji produk kepada engineers untuk mengevaluasi performanya, dan juga beta testing, yaitu melakukan pengujian produk di mana sejumlah orang menggunakan produk tersebut kemudian memberikan feedback. Koenigsegg tentunya melakukan uji coba dengan mobil ini, baik oleh engineer maupun oleh test drive sejumlah orang. Salah satu uji yang harus dilakukan adalah uji tabrak dan sebagainya. Hal ini untuk menguji performa dari sasis mobil. Selain itu, tentunya mesin juga diuji untuk memastikan performa dari mobil Gemera ini. Setelah melakukan tes marketing, langkah terakhir adalah commercialization. Jadi tahap terakhir ini adalah tahap komersialisasi. Pada tahap ini perusahaan siap untuk meluncurkan produk ke pasar. Perusahaan harus memastikan bahwa tim produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan dukungan pelanggan siap untuk peluncuran produk dan kampanye yang sukses. Mobil Gemera ini akhirnya diperkenalkan ke pasar oleh Koenigsegg dalam sebuah acara, yaitu Geneva Motor Show pada tanggal 3 Maret 2020 lalu. Mobil Gemera ini diprediksi akan mulai diproduksi tahun 2021 sebanyak 300 unit saja di seluruh dunia. Di berikut demikian merupakan 8 tahap proses pengembangan produk baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang product life cycle. Jadi product life cycle ini pengertian umumnya yaitu siklus hidup produk, merupakan tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk. Produk life cycle ini juga bisa diartikan sebagai sebuah siklus yang dimiliki sebuah produk dengan tahapan-tahapan tertentu pada perjalanannya. Mulai dari seorang produsen memperkenalkan produknya, kemudian memasarkan produknya, hingga pada akhirnya produk tergantikan dengan produk lain yang lebih canggih atau yang baru. Diperlukan strategi agar dapat sebuah produk panjang umur dan eksis di masyarakat. Saya mengambil contoh produk teh botol Sosro. Teh botol Sosro ini sangat dikenal oleh masyarakat oleh cara promosi dan dengan tagline-nya yang terkenal. Apapun makanannya, minumannya tetap teh botol Sosro. Tagline ini sangat menarik minat pelanggan, sehingga teh botol Sosro sering dipakai untuk acara-acara seperti hajatan, rapat, seminar, konser, dan lainnya dalam jumlah besar. Oleh karena itu, permintaan teh botol Sosro ini semakin meningkat. Produsen memperoleh banyak keuntungan di sini. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, ia mulai tergeser dengan adanya teh-teh lain. Jenis yang dijual sama, tetapi dengan bentuk yang berbeda dan rasa yang mungkin lebih berbeda dari ciri khas teh botol Sosro. Konsumen mulai tertarik dan terjadi penurunan penjualan teh botol Sosro. Untuk mengatasi ini, mereka kemudian menciptakan model dan rasa baru, semata-mata untuk menarik minat masyarakat kembali. Jadi produk dimulai dari product development, kemudian diperkenalkan atau introduction, kemudian produk berkembang dan lalu kemudian mencapai maturity, sehingga kemudian pada akhirnya terdapat penurunan atau produk tergeserkan. Jadi berikut merupakan produk life cycle. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat.